Selamat pagi adik-adik. Sampai kita hari ini diberi satu kesempatan yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sehat di rumah? Bersama mama, bapa, pasti gembira. Adik-adik, untuk minggu ini kita masih tetap dengan ibadah online. Bagaimana? Sudah siap semua? Dengan duduk manis, duduk yang sopan, karena kita akan mendengarkan dan memuji nama Tuhan Yesus. Inang ditemani oleh Abang Hagai dan juga oleh Abang Delon. Adik-adik, kita mulai ya acara kita hari ini. Mari kita berdiri terlebih dahulu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan yaitu dengan bersukacita. Seperti lagu berikut yang sama-sama kita akan menyanyikan. Sudah semuanya berdiri? Mari kita mulai. Mari Abang. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan semesta ini. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Terima kasih. Adik-adik sudah gembira pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas kehidupan untuk kami satu persatu sampai saat ini. Itu adalah atas kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami boleh dan mau mendengarkan sebagian firman-Mu, memuji nama-Mu melalui puji-pujian. Ajarlah kami Tuhan menjadi pendengar yang baik atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami, terutama adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus atas berkat dan karunia-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendekatkan diri kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Tumanggor. Sebelumnya kita persiapkan dengan satu puji-pujian, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom papa dan mama. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu tentang Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Adik-adik sekolah minggu, ayo dibuka Alkitabnya supaya kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu apa arti firman Allah? Ada yang tahu? Firman Allah itu adalah firman atau perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia. Melalui siapa? Melalui para nabi, melalui Yesus Kristus, dan melalui para rasul. Alkitab itu berisikan firman Allah. Kalau dalam bahasa Batak, Alkitab itu namanya Bible. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Holy Bible. Alkitab itu dalam bahasa lainnya adalah Testament, artinya perjanjian. Kalau di dalam Alkitab itu ada perjanjian, janji Allah kepada manusia. Apa janji Allah? Yaitu janji tentang keselamatan kepada umat manusia, dan Allah menggenapi janjinya. Maka kita sebagai orang yang percaya hendaknya rajin membaca Alkitab. Karena tadi apa? Itu berisikan firman Allah. Alkitab itu adalah kitab suci umat Kristen. Nah, adik di sekolah minggu, Alkitab kita itu ada dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan jumlah kitab-kitabnya ada 66, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ada yang tahu apa-apa saja nama kitab-kitabnya? Ada yang tahu? Kamu ucapkan ya. Ayo didengarkan baik-baik. Kitab-kitab dalam Alkitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Jumlahnya berapa? 39 dalam perjanjian baru. Sekarang kita bersama-sama menyebutkan perjanjian lama ya. Sekarang perjanjian baru ya. Ayo. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Ada berapa? 27 kitab. Jumlahnya semua 66. Ayo anak sekolah kita membaca menghafalnya yuk. Aku punya lagunya ini biar semakin bisa dan cepat menghafalnya. Dengarkan ya. Kejadian
Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itulah kitab perjanjian lama, 39 banyaknya, dan isi kitab perjanjian baru 27 banyaknya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Bacalah kitab setiap hari yang tertulis dalam kitab suci untuk menuntun jalan hidupmu, sebab itu sumber hidupmu. Amin. Anak sekolah minggu, bagi yang bisa menghafalnya, Ama kasih hadiah untuk 5 orang yang pertama memberikan video kepada guru sekolah minggu. Oke, semangat membacanya. Tadi itu lagu waktu Am Pendeta sekolah minggu loh. Waktu sekolah minggu di kampung, Amang mainkan lagu itu, Amang hafal. Maka anak sekolah minggu juga harus hafal ya. Nah, kitab ya, Amang tunggu. Nanti dibuat di video, dikirim melalui guru sekolah minggu. Amang kasih hadiah, semangat menghafalnya. Karena memang kita harus rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Allah, maka kita membacanya. Dia harus kita buat menjadi sahabat. Gimana kalau sahabat kita dengan yang lain kan? Kalau sahabat itu kan berarti dekat, ya kan? Teman kita berbicara kan itu sahabatnya. Teman kita bertukar pikiran. Kita begitu juga. Jadikan dia sahabat. Kalau dikatakan sahabat Alkitab itu berarti teruslah rajin membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena apa? Karena ada manfaatnya. Apa manfaat firman Tuhan? Tadi dikatakan dalam firman Tuhan saat ini bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan, aku mau dididik, aku mau memperbaiki kelakuan, maka mulailah dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, agar kita dituntun, diarahkan selalu hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat membaca firman Tuhan, biarlah sukacita Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajar kami untuk terus dan sungguh-sungguh belajar firman-Mu. Ajar kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami akan memperbaiki kelakuan kami. Kami akan dididik dalam kebenaran, kami akan diajar, kami akan diarahkan kepada kebenaran. Biarlah hidup kami terus mau dan mendengarkan firman-Mu. Ketika ibadah minggu, kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ketika kami di rumah juga, kami mau membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus semangat di rumah masing-masing. Meskipun harus belajar di rumah,
Biarlah Engkau berikan kami sukacita dan kesungguhan untuk belajar. Meskipun di rumah, ajarlah kami juga untuk mau rajin membantu orang tua, rajin untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman minggu ini. Halo adik-adik sekolah minggu, luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sabar Tumagor. Apakah ada yang masih mengingat lagu yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sabar tadi? Jadi bagi kalian yang bisa menyanyikan lagu tentang nama-nama kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Amang Pendeta akan kasih hadiah loh. Tapi hanya untuk 5 orang saja ya. Jika sudah hafal lagunya, buatlah video saat kalian bernyanyi, lalu kirimkan video tersebut ke Kak Olin. Nomor teleponnya ada di pengumuman ya. Paling lambat tanggal 6 Februari 2021 jam 10 pagi. Selamat berlatih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan adik-adik sekolah minggu bisa diberikan melalui Bank Mandiri di mana nomor rekeningnya adalah 1320171854007 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja dengan keterangan persembahan sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk konfirmasi ke Bendahara Huria. Dan yang terakhir, bagi adik-adik sekolah minggu yang belum mendapatkan bingkisan Natal, boleh menghubungi guru kelasnya masing-masing. Sekian pengumuman minggu ini, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik sudah menyiapkannya? Ya, adik-adik, untuk persembahan ini, adik-adik boleh mengirimkannya melalui Bapak Mama ya. Ini di bawah sini ada tertulis akan dikirimkan melalui Bank Mandiri. Adik-adik nanti ke Bapak Mama ya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan. Mari Bang. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik sekolah minggu. Dadah.